lama banget ketemu di radio tapi nggak pernah ketemu secara langsung ya. Belum pernah ketemu loh kita loh. Tapi kan hari ini kita mau ngomongin soal warna nih. Yes, warna ya. Apa yang menarik warna pada Feng Shui? Oh iya, sebelum itu mau ucapin dulu boleh? Boleh Untuk dong. Kota Jakarta, selamat ulang tahun. Oh iya. Iya, semoga makin sukses, makin Gimana maju Jakarta, kotanya ke depan. tahun ini menurut Mas Kang? Kota Jakarta Mhm. harus lebih bagus dong daripada sebelumnya. Amin. Yes. Mas Daniel, ya. Jakarta ulang tahun ke-493. Ya, anyway, Jakarta ulang tahun semoga semakin baik ya kan. Amin. Malam hari ini tentang Feng Shui warna tadi, apakah juga bisa membantu Jakarta semakin baik? Nah, kalau warna lebih ke individu. Individu. Iya. Jadi memang banyak inilah berkembang kalau warna itu bisa membawa hoki untuk seseorang. Ya, kepercayaan di masyarakat. Ya. Ya, sebenarnya di Feng Shui juga kepake kok, Feng Shui warna itu ada. Oke. Ya, dan warna hoki itu bukan serta-merta kalau kita pakai langsung Oke. wow, hoki dapat proyek gitu. Oh gitu. Tapi Enggak seperti itu, tapi warna hoki itu adalah warna yang bisa menyeimbangkan elemen-elemen yang ada di individu yang kita udah miliki. Jadi misalnya kalau kita elemennya itu terlalu berat sebelah, misalnya kan selama ini kita banyak sekali klien ya di Sonora itu emosinya berlebihan. oke. Ya, kita mau supaya ini bisa balik dinetralin, Ya. diseimbangkan. Bagaimana caranya ya? Kita harus atur penggunaan warna itu di kehidupan masing-masing. Untuk membuat emosinya lebih netral lagi gitu, untuk masing-masing individu warnanya kan berbeda Mas. Iya, jadi untuk Oh. tahu cara pakainya, kegunaannya itu kita harus lebih dulu tahu kalau di Feng Shui itu ada 5 warna dominan. Adalah Ya, dia adalah hijau, ada merah, kuning, putih, dan biru. Ini warna dominan yang biasanya kita anjurin untuk bisa menyeimbangkan karakteristik individu tersebut. Jadi saya sebutin aja ya beberapa contohnya, misalnya hijau ya. Hijau itu melambangkan leadership ya, dia melambangkan jiwa kepemimpinan. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang introvert, kita lihat mereka tidak gampang bergaul di kehidupannya atau belum punya keberanian untuk melangkah dalam hidup, maka kita harus coba saranin pakai baju warna hijau oke. gitu. Oke. Dan apabila yang tadi saya sebutin emosi berlebihan ya, biasanya ini condong ke warna yang dia sukai. Jadi kan kita masing-masing sebenarnya ada warna kesukaan lah gitu. Betul. Ya, kita condong ke warna apa nih yang kita suka. Nah, biasanya orang yang emosi berlebih itu pemakaian warna merahnya itu terlalu banyak. Ya, mereka gandrung sekali, suka sekali warna-warna cerah merah. Ya, nah ini harus kita seimbangkan dengan warna lain. Gitu. Jadi nggak terlalu berhubungan dengan mistis ya, tidak ada malah. Justru ini kita mau supaya bisa menetralisir atau mengurangi sisi negatifnya. Ya, ya. Ya, jadi kalau Mas Daniel ada warna kesukaan nggak? Hitam. Nah, hitam, biru itu melambangkan bahwa seseorang ini punya perasaan yang sensitif. Ya, ini benar loh, jangan. Oh iya betul. Ya, betul. jadi Saya sensitif gampang marah ya. tapi ada semua itu ada positif dan negatifnya. Nah, kita harus lihat bagaimana kita bisa ambil positifnya, negatifnya kita kurangin. Ya, kalau punya kesukaan warna hitam itu justru
ada bagusnya, itu orangnya itu artistik ya. Kan kita sering lihat orang yang artistik itu biasanya demen hitam, biru, abu-abu, warna gelap semua. Ya kan? Iya, betul. Jadi kalau dengan menggunakan baju tersebut, maka kita jadinya lebih makin perasa lagi ya, makin cenderung lebih intuisinya lebih jalan lagi gitu ya. Tapi negatifnya kita jadi gampang tersinggung. Oke. Ya, nah kalau kita udah berkecukupan ya jangan dipaksakan pakai baju warna itu lagi gitu. Kita harus beralih ke warna lain supaya menyeimbangkan sisi yang tadi, sisi yang perasa, sisi yang intuisinya tinggi gitu, curiga. Nah, Iya. itu kita seimbangin dengan warna lain supaya kita punya elemen yang balance. Warna apa itu, Mas? Biru selalu lawannya itu merah. Biru itu perasaan, merah itu logika. Kita harus pakai banyak warna merah berarti ya? Ya, jadi tapi jangan tebak-tebakan. Jadi kita harus tetap harus dihitung elemen mana yang menonjol, mana yang terlalu kurang ya dibanding yang menonjol tadi. Kita harus seimbangin itu. Oke. Baik, itu Iya. hitam. Itu biru itu dan hitam dan abu-abu itu masuknya di yang kriteria tadi. Aja ada warna yang lain? Yang belum dibahas tadi hijau udah ya, kepemimpinan, merah dia adalah logika, kuning adalah kedisiplinan, ya putih adalah itu dia adalah keinginan ya, kemauan, cita-cita juga di putih, dan biru tadi adalah perasaan. Oke. Jadi masing-masing harus diseimbangkan. Itulah kenapa seringkali ada yang bertanya dan dijawab dengan coba sekian tahun pakai baju warna ini, itu salah satunya untuk menyeimbangkan itu, Mas Kang ya. Iya, dan banyak juga yang ekstrim kan, kalau disebutkan warnanya yang cocok, oke, saya cat juga nih warna tersebut di rumahnya, misalnya, oh saya cocok merah, temboknya dicat merah juga gitu. Nah ini sebenarnya menurut saya salah kaprah sih. Oke. Maksudnya Harusnya dikenakan begitu ya. ya udah cukup sebenarnya gitu. Kalau mau ekstrim seperti itu juga bisa, tapi kan kalau untuk rumah itu malah jadinya interiornya jadi berantakan. Baik, kita jeda sebentar Mas Kang ya. Oke. Selamat malam Mas Kang. Halo, selamat malam lagi. Udah ada kliennya kita. Ayo. Boleh. Bagi yang sudah bergabung malam hari ini di WhatsApp-nya Sonora 0812 112 9200 ada Alvin. Alvin. Iya. Ya, gimana? Tanggal lahirnya tanggal 19 bulan Oktober, itu bulan berapa? 10 Tuh, 1994. 94. Oke. Jamnya 8.30 pagi. Oke, Ini 8.30. apa namanya? Hmm. Pekerja dan usaha nih. Kerja, usaha, kemudian rumah menghadap kemana? Bekerja atau usaha? Pilih mana? Wih, ini kalau bekerja sama orang ini salah sekali. Oh gitu. Iya. Ya, Malah harus apa namanya? harus apa tuh namanya? Berdikari apa sih? Kita bilangnya apa sih? Wirausaha ya. Jadi kalau makan pasti lahir tahun 60-an loh bahasanya berdikari. jadi harus berusaha sendiri ya. Ya, betul. Punya usaha sendiri. Ya, tapi ini saya hitung Mas Alvin memang punya
ketakutan ya. Tentang? Tentang segala sesuatu semuanya. Jadi segala macam jadinya pelin-pelan. Ya, berubah-ubah. Jadi dari karakteristik hitungan Mas Alvin itu jiwa kepemimpinannya tinggi. Dia bisa mengatur suatu perusahaan, suatu usaha, manajemennya bagus, leadershipnya bagus. Tapi kalau untuk diri sendiri melangkah itu rasanya itu berat, ya, suka serba salah. Ya, jadi itu harus dibantu dengan posisi rumah yang baik, lalu nanti penempatan akuarium atau kolam ikan supaya handicap yang tadi saya sebutin ini bisa pelan-pelan bisa hilang. Oke. Ya, nah kebetulan show-nya itu show anjing, sebutannya anjing kayu, dan untuk waktunya terbaik memulai usaha itu tahun ini. Oke. Ya, jadi kalau masuk Imlek tahun depan itu Mas Alvin bakal banyak cobaan ya. Jadi lebih susah memulai usaha tahun depan dibanding tahun ini. Jadi usahain aja tahun ini di waktu yang baik, coba memulai usaha yang baru ya. Nah, kalau udah tahu seperti itu, saya sebutin kecocokannya itu harus bergerak di bidang dominan air. Ya, jadi harus memulai usaha di bidang berunsur air dominan. Ya, air itu contoh yang gampang aja, semua yang liquid ya, oli, gas, pelumas, minyak, Masuk air. itu termasuk air. Ya, ya. Nah, jadi kalau menggeluti bidang itu di tahun ini mudah-mudahan bisa jalannya ke depan lancar. Ya. Lalu posisinya. Nah, Mas Alvin kalau sudah berkeluarga atau mau tinggal sendiri, maksudnya tidak bersama orang tua yang masih aktif usaha, itu bisa memilih posisi rumah menghadap timur, bersandar ke barat. Ya, dia tadi dengan catatan tinggal sendiri. Oke. Ya, kalau orang tua mau ikut tinggal sama Mas Alvin boleh, tapi dengan catatan sudah pensiun orang tuanya. Ya, jadi Mas Alvin otomatis jadi kepala keluarga. Baik. Oke. Ya, seperti Tadi itu. sudah ya? Satu lagi nih yang penting nih saya masih sebutin juga ya, kesehatan ya. Kenapa kesehatannya, Mas? Kesehatan masih muda, mungkin masih belum berasa. Nanti agak berumur, pinggang suka sering sakit, Aduh. kuping suka berdengung, itu tandanya kesehatan ginjalnya kurang baik. Ya, mulai sekarang dijaga kesehatan ginjal dengan cara minum air yang banyak. Ya. Lalu obat-obatan yang keras, yang kimia, tolong hindari dulu kalau nggak penting-penting amat. Ya, coba obat tradisional juga banyak yang bagus sekarang. Oke. Nah, mumpung tadi kita ngomongin warna, apa warna yang disarankan buat Alvin? Wih, inget loh. Ingat loh saya. Ya, untuk Alvin. Nah, untuk Alvin itu harus pakai baju warna merah. Karena meskipun jiwa kepemimpinannya tinggi, Ya. tapi semangatnya suka kendor. Oke. Ya, entah rajin, entah enggak, entah semangat, entah enggak gitu. Ya, Baik. tapi bagusnya disiplinnya bagus, luar biasa disiplinnya. Oke. Iya, lengkap semuanya. Alvin, ya semoga menjawab pertanyaannya. Jadi tadi sebaiknya berusaha sendiri di bidang berunsur air,
dimulai tahun ini dan silakan banyak baju berwarna merah ya. Yes, betul. Oke, sip. Sip. Tanggung sisa 1 menit kita sudah aja Mas Kang ya. Oke. Lanjutkan. Ayo, ayo. Ini ada siapa ini? Kusmarto. Sebentar. Kusmarto. Ya, Kusmarto. Oke, tanggal lahirnya ada. Tanggal 16 bulan 6 tahun 89. Jamnya? 17 lewat. Lewatnya nggak tahu. Ini dia dituliskan 17 lewat aja. Oke. Ya, 16 6 89 17 lewat. Istri ada data istrinya tapi nggak ada namanya lagi. Oke, ya nggak apa-apa dibantu. Istri Pak Kusmarto ada di tanggal 14 Februari tahun 93. 14 Februari Yes, 19? 93. Namanya pasti Valentine kali. Iya mungkin Valentina gitu atau Iya. Valentina Wati mungkin ya. Iya. Jamnya Bukan 15 Valentino lewat. Rossi kan? Jamnya 15 lewat. 15 lewat. Iya. Ada beberapa pilihan usaha ini, usaha kebun pinang atau jualan online elektronik sambil jualan online kopi bubuk. Kemudian rumah yang ditinggali hadap timur gitu. Nah, usaha yang bisa dikelola bersama yang mana? Nggak ada yang bisa dikelola secara barengan. Oke. Kecuali salah satu jadi bosnya, pemimpinnya, yang satu lagi hanya operasional, tidak mengambil keputusan penting, itu boleh. Ya, dan yang tadi disebutkan bisnisnya elektronik itu yang paling nggak cocok. Oke. Ya, bubuk kopi cocok. Bubuk kopi cocok. Sama berkebun tadi ya. Kebun pinang betul. Nah, itu juga cocok sekali. Oke. Jadi ini ikut bidangnya Pak Kusmarto atau memang yang bisa dilakukan bersama? Betul. Oke. Kalau istri mau usaha sendiri, itu harus di bidang berunsur dominan tanah. Ya. Kalau istrinya justru jagonya di dominan tanah. Jadi jasa angkutan daratnya, jasa angkutan darat sama jasa yang lainnya, sewa menyewa angkutan, sewa menyewa lahan, kos-kosan, itu istrinya jago. Oke, jadi Pak Kusmarto cocok di bidang kayu berarti ya? Lah, hebat bener nih, betul. Biasa. Iya. Ceritanya kalau gitu. Kebun pinang cocok, kopi bubuk cocok, sambil istrinya buka kos-kosan di rumah gitu mungkin ya? Iya, bisa juga. Bisa berjalan bersama-sama. Nah kalau untuk rumah menghadap timur Mas Kang? Oke, rumah menghadap timur. Untuk rumahnya itu menghadap timur cukup baik, cukup baik ya. Kalau mau lebih bagus itu harus pindah ke timur laut. Timur laut, geser sedikit doang. Iya, makanya tapi orang cuman tahu biasanya utara, selatan, sama barat dan timur. Padahal kalau pakai kompas bisa cari tahu, bisa ketahuan itu rumahnya kemiringannya berapa, jangan-jangan ternyata bukan hadap timur. Oh, waduh. Iya, jadi harus benar-benar cermat ya, pegang kompas, cari tahu posisinya itu berapa derajat ke timur atau betul atau bukan, karena dia beda kemiringan aja bisa berubah. Oke. Baik, kemudian sudah tadi untuk Pak Kusmarto komplit ya, sudah ya? Udah komplit. Oke. Oh, warna belum keluar. Karena temanya hari ini warna ya.
Jadi mesti ya, nggak boleh kelewatan ya. Pak Kusmanto, warna yang diharuskan adalah warna hijau. Warna hijau. Iya. Kemudian Kalau istri. untuk istri, tolong stop pakai baju warna hitam, biru, abu-abu. Mulai dari sekarang harus pakai baju warna kuning. Kuning atau coklat ya. Kuning atau coklat. Iya. Oke. Satu lagi deh sebelum jeda. Ada Syamsuryadi. Sebentar, Syamsur. Oh, susah banget. Syamsur aja. Syams. Sierra Yankee Alpha Mama. Oke. Sierra Ultra Romeo Yankee Alpha Delta India. Disambung itu. Syamsuryadi. Oke. Samsur aja ya. 28 Maret tahun 87. 28 Maret. Tahun 87. Yes. Antara jam 9 sampai 10 pagi. Yang ingin ditanyakan. Jadi berkarir di Polri, unsur bidang apa yang cocok buat saya, kemudian rumah menghadap kemana, sekarang rumah menghadap ke utara, yang cocok menghadap kemana, dan di warna tetap yang ditanyain dong. Oke. Untuk di Polri ini memang agak berat kecocokannya. Mungkin bisa ditambah dengan buka usaha apa gitu? Iya. Iya, harus dibantu ya dengan mungkin cocoknya sama nih di kayu dan di air. Jadi bisa buka minimarket misalnya, ya, sembako cair dan non cair, jualan air, jualan gas, jualan snack, jualan beras, itu cocok semua. Iya. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangin ya. Jadi dominannya unsur kayu dan air. Oke. Kemudian menghadap utara? Tinggalnya sekarang menghadap utara. Betul. Cocok. 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 Aman. Ya, jadi bagus itu. Lalu perlu di apa namanya? Kalau mau buka usaha dan sebagainya perlu baju warna tertentu? Perlu, tapi yang paling perlu itu jangan dimulai tahun ini. Oh, oke. Ya, harus diingat tunda sampai Imlek tahun depan. Nah, kalau untuk warna harus pakai baju warna putih. Oh, Ya, supaya nanti target sama cita-citanya mantep. baik. Iya. Oke, Maka, kita jeda dulu ya. Oke. Maka, Halo. mari lanjut. Oke. Ini ada Tri Yantomi Sampurno. Wih. Sebentar, panjang banget namanya. Yantomi. Triantomi. Oke. Tri Yantomi Sampurno. Oke. Lagi ada perempuan. Wah, ini kalau perempuan bingung saya. Betul, laki-laki. 17 Januari 94. 94. 94. Wah, masih muda. Jam? Ya 15. Lihat sekarang berapa sih berarti? 24. Ya, masih muda dong. Dibanding kita lah. Ya, Mas kan tahu tanggal lahir saya. Iya, udah ketahuan. Ini sudah menikah loh. Ada istrinya Sri Wulandari. Oke, jangan gitu dong. Saya belum. Gimana? Dari ini 10 November 97. November ya? Ya, 19. 97. Jamnya? 19. Yang ingin ditanyakan? Saya ulangi dulu datanya. Tri Yantomi Sampurno, 17 Januari 94 jam 15.15. Yep. Istrinya Sri Wulandari, ini 10 November 97 jam 19. Yes. Mau tanya yang bidang usaha yang bagus apa? Warna apa? Posisi rumah menghadap kemana? Jadi ceritanya ini lagi renovasi rumah yang baru dibeli. Oke. Posisi rumahnya ini berkedudukan di utara menghadap ke selatan.
Oke. Nah, saat ini masih tinggal dengan mertua. Apakah tidak boleh renovasi rumah karena sio ayam sedang siong tahun ini? Kalau ternyata tidak boleh, ini sudah terlanjur renovasi, bagaimana cara menyiasatinya? Kemudian rencana pindah tahun ini, apakah boleh? Kalau boleh, kapan sebaiknya? Satu-satu deh. Saya paling nggak suka nih kalau Waduh. infoin hal-hal yang nggak bagus. Aduh, malam ini. Tapi demi kebaikan deh Demi ya. kebaikan bersama. Oke, kita mulai Iya. dari rumah dulu, Mas kan? Oke. Rumah dulu. Ini posisi rumah berkedudukan di utara menghadap ke selatan. Ya, Mas Tri, kalau posisinya itu menghadap ke selatan, bersandar ke utara, itu posisi yang kurang baik. Oke. Ya, tidak mencelakakan. Oke, menghadap ke selatan betul ya, kurang Iya, baik ya. menghadap ke selatan, bersandar ke utara itu tidak mencelakakan, tapi juga tidak memberikan kebaikan apapun secara feng shui. Oke. Ya, jadi sebenarnya yang terbaik buat Mas Tri itu harus menghadap ke timur, Timur. bersandarnya di barat. Mhm. Ya, itu nomor satu. Jadi sebaiknya jangan dihuni. Ya, nomor duanya, tahun ini kalau memulai renovasi pun salah. Ya, karena sio ayam tadi yang udah disebutkan sama Mas Tri sendiri. Oh. Ya, jadi Mhm. lebih baik kalau sudah memulai diteruskan saja sampai selesai. Mhm. Ya, tapi toh posisi rumahnya salah, nggak bisa dihuni. Mhm. Ya, ada kabar baiknya. Mhm. Kabar baiknya itu Mas Tri ini jago banget di bidang properti, Oke. jual beli tanah. Ya. Ya, jadi mungkin aja ini bisa awal, ya, awal dari modal perputaran di properti. Ya, karena cocoknya itu di bidang berunsur tanah dominan. Selain properti, kos-kosan juga termasuk di situ. Oke, Mas Tri punya kos-kosan, saya lagi cari kos yang menghadap ke selatan ini. Nah, itu tadi menghadap selatan tuh. Oh iya, rumah. Iya. Baik, jadi apa namanya sudah terlanjur renovasi, silakan diteruskan. Diteruskan aja, tapi nanti kalau sudah selesai nggak boleh dihuni karena nggak cocok. Iya, Oke, sebaiknya mencari rumah baru walaupun kontrak nggak apa-apa. menghadap timur. Ke timur. Iya. Oke. Lalu, Nah, kalau nanti dalam apa namanya menghadap ke timur dapat nih Mas kan, pindahnya sebaiknya kapan? Pindahnya tahun depan terbaik. Tahun depan terbaik. Jadi sebenarnya udah benar nih kalau tanahnya posisinya pas aja tahun depan boleh pindah. Gitu. Ya. Boleh dibocoran tanggal bulannya? Tanggal bulan untuk? Pindah. Nah, yang itu belum bisa karena hitungannya itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa garis besar ya, karena kan ini hitungannya garis besar. Baik. Kalau garis halus kita mesti pelan-pelan hitungnya tanggalnya. Jadi yang sebaiknya dilakukan adalah sekarang cari apa Posisi namanya, yang menghadap timur, bersandar ke barat. menghadap timur bersandar ke barat. Nah, itu nomor satu. Kemudian pindahnya baru boleh tahun depan. Pindahnya boleh tahun depan. Usahanya cocok yang bidang tanah. Lalu nggak ketinggalan soal warna ya. Ya. Mas Tri ini orangnya disiplinnya bagus, juga semangatnya, targetnya dalam hidup bagus, cuman jeleknya satu, itu gampang percaya sama orang. Oh, itu malah. Iya, jeleknya itu aja, gampang percaya, gampang iba. Kalau iba nggak apa-apa ya, asalkan logiknya sesuai logika. Tapi ini malah Mas Tri bisa percaya begitu aja gitu. Ya, perasaannya jauh lebih berperan daripada logikanya. Jadi takutnya gampang dibohongi sama orang. Nah,
Kalau seperti itu, biasanya kesukaan warnanya itu hitam, biru, abu-abu. Nah, ya. Ya, hitam, biru, abu-abu itu harus di stop. Ya, kalau kita mau berubah harus stop warna yang tadi saya sebutin. Dan mulai dari sekarang pakai baju warna merah dan kuning. Mas, kalau digabungin serem loh itu, Mas. Jangan digabungin dong satu-satu pakainya. Ya, Oke. dominan warna Misalnya si merah. hitam biru abu-abunya dibiarin deh gitu. Ditambah warna merah gitu. Jadi misalnya bajunya merah, jaketnya biru gitu, boleh nggak sih? Boleh aja, cuman kita mau perubahannya signifikan biar lebih cepat gitu. Jadi warna merah gojreng itu dipakai. Warna merah boleh dicampur dengan warna lain, tapi dominannya merah. Oke. Ya. Jadi nggak perlu dibuang dong si hitam biru abu-abunya dong. Kalau lagi istirahat boleh pakai. Oke. Iya. Oke. Apalagi sih udah ya. Wis. Tuh udah semuanya. Istrinya deh, warna buat istrinya deh. Oh iya, istri sampai kelupaan. Istri, tolong jangan kecapean. Ya. Lalu tidur yang cukup, istirahat yang cukup, hindari makanan berlemak, berminyak. Ya, pakai baju warna hijau. Oke. Begitu buat Triantomi ya. Menghadap ke timur, kemudian pindah tahun depan, bidang usahanya adalah Unsur tanah. lupa tanah. Baik. Yes. Pas Mas Kang, sudah jam 9, kita akhiri di sini kebersamaan kita. Sip. Terima kasih Mas Kang, sampai minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Demikian sahabat Sonora, kita ketemu lagi minggu depan Bang Sui setiap hari Senin jam 8 sampai dengan jam 9 bersama dengan Kang Singwan, dan Jumat jam 8 sampai dengan jam 9 malam bersama dengan Kang Hongkian, hanya di Sonora 92 FM Jakarta, News Traffic and Music.